Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Fitria dari Pendidikan Teknik Mesin Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai energi biomasa. Sebelumnya kita bahas dulu nih tentang energi. Energi terbagi menjadi dua, yaitu ada energi tidak terbarukan dan ada juga energi terbarukan. Nah, apa sih energi tidak terbarukan itu? Nah, energi tidak terbarukan yaitu energi yang tidak dapat digunakan secara berulang dan akan habis pada waktu tertentu. Contohnya yaitu minyak bumi. Sedangkan energi terbarukan yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui kembali dan dapat digunakan secara berulang. Salah satunya yaitu biomasa yang akan kita bahas pada video kali ini. Pertama yaitu pengertian biomasa. Energi biomasa merupakan sumber energi yang berasal dari bahan-bahan biologis, seperti tanaman, perkebunan, pertanian, dan limbah industri, serta limbah rumah tangga yang bersifat organik. Contoh energi biomasa yang paling sederhana dan telah digunakan dari sejak dulu kala yaitu adalah kayu. Pembakaran kayu akan menghasilkan energi panas dan uap. Selain itu, energi ini juga dapat diperoleh dari bahan hewan, bakteri, dan tumbuhan. Selain itu, contoh rangkaian biomasa adalah tumbuhan melalui proses fotosintesis yang akan menghasilkan makanan dengan adanya sinar matahari. Makanan tersebut kemudian akan dimakan oleh hewan maupun manusia, yang nantinya akan menghasilkan sebuah energi. Jika tumbuhan tersebut tidak dikonsumsi oleh hewan atau manusia, maka akan diurai oleh berbagai macam mikroorganisme sehingga menghasilkan karbon dan metana yang kembali ke atmosfer. Tanaman memperoleh energi dari sinar matahari melalui proses fotosintesis. Proses tersebut didukung oleh air, unsur hara dalam tanah, dan CO2 dari atmosfer. Dari proses fotosintesis, maka tanaman akan tumbuh dan menghasilkan bahan organik, serta membentuk daun, bunga, dan buah. Ketika biomasa diolah menjadi energi, maka akan melepaskan CO2 ke atmosfer. Siklus tersebut merupakan bagian dari siklus karbon yang lebih pendek dibanding proses CO2 yang dihasilkan oleh minyak bumi atau gas alam. Oleh karena itu, CO2 yang berasal dari biomasa tidak memiliki dampak bagi kesetimbangan CO2 di atmosfer. Hal inilah yang dimanfaatkan sebagai upaya terciptanya energi berkelanjutan. Berdasarkan jenis penyusunnya, energi alternatif ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, energi biomasa kering yang berasal dari limbah kayu, jerami, daun kering, dan lain-lain. Dan yang kedua, energi biomasa basah, yang berasal dari kotoran hewan ternak ataupun limbah organik pada rumah tangga. Nah, selanjutnya contoh dari energi biomasa. Ada beberapa contoh dari energi biomasa ini yang mudah ditemukan, karena sumber utama dari energi ini merupakan bahan-bahan alami yang dapat terus tumbuh, serta berasal dari limbah seperti daun kering, cabang pohon, dan lainnya. Jenis dan contoh energi biomasa ini sebagai berikut. Yang pertama, limbah pertanian. Banyak jenis limbah pertanian yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber utama dari energi biomasa. Contohnya yaitu jerami, kotoran hewan atau unggas, ampas tebu, serta sumber lainnya. Sisa hasil pertanian ini jika diolah dengan tepat, maka dapat menghasilkan energi biomasa yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu biogas. Biogas adalah gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik, termasuk dari kotoran manusia, hewan, limbah domestik atau rumah tangga, sampah biodegradable, atau setiap limbah organik yang biodegradable dalam kondisi anaerobik. Biogas dapat dimanfaatkan sebagai sumber alternatif bagi kendaraan, energi bagi rumah tangga, maupun untuk memproduksi listrik, serta keperluan industri. Biogas juga dapat diolah kembali menjadi bahan bakar minyak yang lebih spesifik. Yang ketiga, tanaman energi. Mengolah berbagai jenis tanaman energi juga dapat menjadi alternatif yang baik. Misalnya, mengolah atau melakukan fermentasi pada jagung, rami, dan lainnya, di mana produk yang dihasilkan antara lain yaitu ada butanol, etanol, metanol, propanol, dan biodiesel. Dan yang keempat ada kayu. Sumber utama yang paling umum masih berasal dari kayu. Akan tetapi yang perlu diperhatikan apabila terus menggunakan kayu tanpa melakukan reboisasi, maka akan berakibat pada rusaknya lingkungan. Dalam skala rumah tangga, kayu dapat digunakan untuk memasak.
Sedangkan dalam skala yang besar, kayu dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga uap. Nah, selanjutnya gimana sih cara memperoleh energi biomasa ini? Untuk mendapatkan energi ini diperlukan beberapa tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembakaran limbah atau sampah organik yang kering, yaitu limbah yang berasal dari pembuangan rumah tangga, industri, ataupun pertanian. Yang kedua, fermentasi dari limbah basah yang ada di sekitar, misalnya dari limbah kotoran hewan. Mengolah limbah tanpa menggunakan oksigen akan menghasilkan biogas. Yang ketiga, fermentasi tebu dan jagung untuk menghasilkan alkohol sekaligus ester yang kemudian dapat diolah kembali jadi bahan bakar tertentu. Dan yang keempat, kayu yang diambil dari pohon-pohon hutan sebagai bahan bakar energi. Nah, berikut merupakan skema instalasi mesin biogas. Secara sederhana, pembuatan biogas adalah sebagai berikut. Tinja dimasukkan ke dalam tangki setelah dicampur air. Tangki penampung gas akan menerima gas yang terjadi dan akan terdorong ke atas. Bila mana banyak gas terbentuk, letak tangki gas akan semakin tinggi. Gas dipakai melalui keran. Apabila gas berkurang, tangki penampung gas akan turun. Tangki akan naik kembali apabila gas terbentuk. Proses itu terjadi berulang-ulang. Posisi tangki penampung menunjukkan jumlah gas di dalam tangki. Apabila tinja tidak mengeluarkan gas lagi, tangki penampung gas tidak akan bergerak. Selanjutnya, tinja harus diganti. Nah, selanjutnya yaitu mengenai aplikasi dari energi biomasa. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk bisa mengolah sampah menjadi energi listrik. Prinsip kerja sistem pembangkit energi biomasa pada gambar di atas adalah: pertama, pada sebuah tungku yang menggunakan bahan bakar sampah kemudian digunakan untuk memanaskan kompor atau tungku yang di atasnya terdapat ketel sebagai tempat air, di mana pada bagian atas ketel tersebut terdapat saluran pipa sebagai keluaran dari proses pemanasan air berupa uap air. Uap air yang keluar dari ketel tersebut akan mendorong dan memutar turbin, kemudian akan memutar generator sebagai pembangkit listrik. Nah, selanjutnya ada keunggulan biomasa. Yang pertama yaitu biomasa adalah salah satu sumber energi alternatif yang berasal dari bahan tumbuhan yang dapat tumbuh kembali apabila dikelola pada lahan yang sama. Dua, biomasa bermanfaat dalam mengurangi impor bahan bakar fosil dan secara langsung dapat meningkatkan kemandirian energi. Yang ketiga, pemanfaatan biomasa yang berasal dari limbah dapat membantu untuk mengurangi polusi udara ataupun berbagai polusi lainnya. Yang keempat, pemanfaatan biomasa dari limbah juga dapat bermanfaat untuk mengubah sampah menjadi energi yang dapat digunakan. Kelima, penggunaan biomasa merupakan langkah yang lebih ramah terhadap lingkungan daripada menggunakan bahan bakar fosil. Yang keenam, menggunakan biomasa dapat mengurangi emisi rumah kaca, terutama jika tanaman tidak secara langsung dibakar, termasuk salah satu sumber energi yang dapat memberikan hasil instan. Yang kedelapan, sumber energi yang dapat dengan mudah ditemukan di wilayah manapun. Dan yang terakhir, pemanfaatan biomasa, energi yang berguna, dapat dilakukan dengan adanya teknologi pendukung. Nah, selain ada keunggulan, energi biomasa juga mempunyai kelemahan. Di antaranya yang pertama, sumber biomasa berupa kayu yang digunakan untuk kayu bakar dapat menimbulkan efek perubahan iklim yang lebih buruk dibandingkan energi fosil. Oleh karena itu, penggunaan kayu sebagai sumber energi sebaiknya berasal dari limbah kayu pabrik dan bukan dari hasil penebangan hutan. Yang kedua, penanaman kayu memerlukan lahan yang luas untuk memenuhi kebutuhan energi biomasa. Akibatnya, lahan untuk tanaman pangan akan digantikan oleh tanaman pohon, sehingga timbul ancaman kelaparan. Yang ketiga, teknologi untuk mengubah bahan baku energi menjadi energi biomasa saat ini masih belum efisien dan membutuhkan biaya yang lebih besar. Yang keempat, energi biomasa dari tanaman yang langsung dibakar akan menyebabkan polusi dengan tingkatan yang sama seperti pada bahan bakar fosil. Yang terakhir, tingkat ketergantungan biomasa pada kayu masih cukup tinggi dibandingkan menggunakan sumber bahan bakar lainnya. Sekian video mengenai energi biomasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.